gambaran pengisian yang manual. Ini kira-kira ya hampir sama dengan tahun yang lalu, hanya saja di tahun ini ada pengisian data operator sekolah. Jadi bedanya di sini, cuma memasukkan nama, email dan nomor WhatsApp dari operator sekolah gitu. Nah, setelah melakukan itu, memasukkan data itu, nanti dipilih jenis studi yang ada di sekolah tersebut, apakah ada akselerasi atau cuma reguler aja, ini dipilih. Nah, kemudian berikutnya adalah penentuan siswa eligible yang tadi saya bilang. Nah, ini bisa satu persatu ataupun bulk ya. Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa di tahun ini itu ada persyaratan bahwa siswa eligible itu harus ikut PKA dan nilainya harus lengkap ya. Nilainya harus lengkap, nggak boleh ikut TKA-nya separuh-separuh, nggak boleh. Yang ini hadir, yang ini nggak hadir, nggak boleh ya. Jadi harus lengkap. Nilai TKA ini kan ada 3 mata pelajaran wajib dan ada 2 pilihan. Jadi 5-5-nya harus punya nilai gitu. Tidak boleh ada yang bolong. Nanti pada saat memasukkan siswa eligible ini, sistem itu akan otomatis akan mengecek apakah si siswa tersebut itu punya nilai TKA yang lengkap atau tidak gitu. Kalau tidak lengkap maka tidak bisa masuk ke daftar siswa eligible ini gitu. Oke, baik, berikutnya adalah pengisian kurikulum per semester. Ya, ini biasa Bapak Ibu yang tahun-tahun lalu sudah melakukan pengisian secara manual pasti sudah sudah hafal lah ini ya, mata pelajaran apa saja yang diberikan di semester tersebut, begitu ini dimasukkan gitu ya, untuk semua semester gitu. Dan kalau Bapak Ibu punya jenis studi yang lebih dari satu, maka ya untuk semua jenis studi itu harus dilakukan yang proses seperti ini gitu. Mungkin yang penting untuk dipahami adalah yang terkait dengan kurikulum merdeka ya. Jadi karena kurikulum merdeka itu ada mata pelajaran pilihan, di mana pilihan satu siswa dengan siswa yang lain itu nggak sama bisa jadi ya. Maka Bapak Ibu harus di sini yang dicentang ini adalah seluruh mata pelajaran yang diadakan oleh sekolah tersebut begitu ya. Nanti pada waktu memasukkan nilai siswanya bisa saja nilai siswa itu nggak mengambil pelajaran pilihan itu, ya nggak apa-apa, dibiarkan aja, nggak usah diisi gitu ya. Kalau mengisinya pakai spreadsheet dikasih tanda silang ya. Jadi jangan lupa sekali lagi baca manualnya, karena di manualnya semuanya sudah tersedia informasinya dengan lengkap. Oke, kemudian berikutnya adalah pengisian nilai. Nah, setelah pengisian nilai, maka ini adalah finalisasi ya. Di setiap tahap tadi ada finalisasi. Finalisasinya ada 4 begini. Nanti setiap tahap dilakukan finalisasi. Tahap ini seperti itu ya. Ini bertahap. Nah, nanti kalau pakai e-raport tentu saja finalisasinya nggak sama dengan ini. Cuman 2 tadi ya finalisasinya. Begitu. Nah, kemudian di akhir ya Bapak Ibu bisa mendownload ya, mengunduh tanda bukti pengisian PDSS karena sudah terakhir final. Oh, ini loh buktinya, saya sudah mengisikan selesai begitu ya. Nanti di sini bisa di-download filenya PDF dan di bawahnya ada QR code yang bisa di-scan bahwa menyatakan surat ini asli gitu, otentik gitu ya. Oke, nah berikutnya ini saya berikan gambaran untuk yang pengisian PDSS menggunakan e-raport ya. Kalau menggunakan e-raport yang halaman awal sama ya semuanya, yang pada waktu profil sekolah itu sama, semua yang diisinya sama. Nah kemudian jangan lupa kalau memang mau mengisi PDSS menggunakan e-raport, ini ada yang di atas nih, ya ini, yang ini ya, itu harus dipilih ya, bahwa kita menggunakan e-raport dan ini tombol gunakan ini bisa ditekan gitu ya. Nah nanti sistem akan mengecek apakah benar sekolah tersebut itu layak untuk mengisi PDSS menggunakan e-raport. Apa yang disebut dengan layak mengisi dengan e-raport itu adalah bahwa data di Pusdatin itu di semua semester ada gitu ya, di semua semester ada. Jadi kalau sampai ada semester tertentu yang bolong, sekolah tersebut nggak nyetor gitu, nggak sinkronisasi ke Dapodit, ke EMIS, atau nanti akhirnya ke Pusdatin gitu ya, maka nggak bisa jadinya ngisi pakai e-raport begitu ya.
Oke, nah ini kalau apa namanya jenis studi ini jadinya nggak perlu ya jadinya pengisian jenis studi. Oke, setelah itu ini langsung masuk ke pengisian siswa eligible siapa saja. Nah tadi mau dilakukan manual satu-satu, NISN-nya disebutin satu-satu boleh, atau mau bulk menggunakan spreadsheet CSV boleh begitu ya, silakan. Nah nanti yang perlu diperhatikan adalah ini ada kolom status karena nanti setiap NISN yang masuk itu nanti nilai raportnya akan diambil perorangan ya ini ya, diambilnya perorangan setiap siswa. Nanti bisa jadi ada siswa yang diambil nilainya lengkap, oke, sukses gitu, atau ada siswa tertentu yang nilainya nggak lengkap gitu. Nah ini kenapa kok bisa ada yang lengkap, ada yang nggak lengkap? Bisa jadi karena siswanya siswa pindahan misalnya, dia baru pindah ke sekolah tersebut di semester 3 gitu. Di semester 1-2-nya di sekolah yang lain gitu. Sedangkan sekolah yang sebelumnya itu dia tidak menggunakan e-raport, maka dia nggak bisa ya, masuk ke sini ya. Si siswa yang nilai e-raportnya nggak lengkap gitu. Oke, nah setelah itu ya sudah langsung finalisasi. Jadi apa namanya tahapannya cuman sedikit gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya daftar NISN dari siswa-siswa eligible-nya, tadi itu sebentar aja udah tinggal upload selesai gitu ya. Ya, tentu saja harus semuanya punya nilai lengkap ya si siswanya, nilai e-raport lengkap maksudnya. Oke.